Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, ibu, bapak, dosen, dan tenaga kependidikan yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Mari kita akan masuk pada pemberitaan firman. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan perenungannya dapat kami pahami dan kami lakukan dalam hidup setiap hari. Pakailah dan layakkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan sabda sukacita-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 43b sampai 44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sepenggal cerita dari buku doa Sangkata karya Anton de Mello untuk mengawali renungan kita pagi ini. Ilustrasinya seperti ini. Seorang guru sedang bermeditasi dan saat membuka mata, ia mendapati seorang tamu yang tak disangka-sangka duduk di hadapannya. Tamu tersebut rupanya adalah seorang kepala dari sebuah pertapaan terkenal. "Anda mencari apa?" tanya sang guru. Kepala pertapaan itu berkata sambil menceritakan kisah yang sedih. Pada suatu ketika, pertapaannya sangat termasyhur di seluruh dunia barat. Kamar-kamar pertapaannya penuh dengan aspiran atau calon rahib muda, dan gerejanya menggema dengan nyanyian para rahibnya. Tetapi muncul masa-masa berat. Umat tidak lagi berbondong-bondong datang untuk menyegarkan jiwanya. Arus aspiran muda mengering dan gereja pun tinggal diam. Masih ada segelintir rahib bertahan, namun mereka melakukan tugasnya dengan berat hati. Sang kepala biara ingin tahu, apakah ini disebabkan oleh dosa-dosa kami, bahwa pertapaan merosot sampai keadaan sekarang ini? Sang guru menjawab, "Ya, dosa ketidaktahuan." "Dan dosa bagaimana itu kiranya?" Sang guru menjawab, "Seorang dari antaramu itu sang Mesias yang menyamar, namun kamu tidak tahu akan hal ini." Sesudah berkata itu, guru menutup matanya dan kembali bermeditasi lagi. Selama perjalanan sulit untuk pulang kembali ke pertapaannya, jantung kepala biara ini berdebar cepat karena memikirkan bahwasannya Mesias, ya, Sang Mesias sendiri sudah kembali ke dunia dan ada di pertapaannya. Bagaimana mungkin ia hilaf tidak mengenalinya? Dan siapakah gerangan Mesias itu? Apakah Bruder Koki atau Koster? Bukan dia. Kekurangannya terlalu mencolok sayangnya. Tetapi sang guru mengatakan bahwa ia menyamar. Apakah cacat itu merupakan penyamarannya? Kalau memikirkan itu, setiap orang di pertapaan punya cacat. Namun salah satu dari mereka itu Mesias. Kembali ke dalam biara, ia mengumpulkan para rahib dan menceritakan apa yang sudah ia temukan. Mereka saling memandang tidak percaya. Mesias di sini tak dapat dipercaya. Tapi ia diandaikan ada di sini menyamar. Ya mungkin. Bagaimana seandainya kalau Mesias itu si Anu? Atau orang lain di sana itu? Mereka penuh dengan pertanyaan. Namun satu hal yang menjadi pasti, kalau Mesias ada di sana menyamar, tentu mereka tidak bakal mengenalinya. Maka mereka berusaha memperlakukan setiap orang dengan hormat dan tanggapan baik. "Kamu tidak pernah tahu," kata mereka kepada diri mereka sendiri, bila mana mereka bergaul satu sama lain di antara mereka. Barangkali inilah orangnya. Akibat semua ini, suasana di pertapaan menjadi penuh semangat kegembiraan
Segera sesudahnya berpuluh-puluh aspiran ingin masuk menjadi anggota ordo. Dan sekali lagi gereja kembali hingar-bingar oleh karena nyanyian suci dan riang para rahib yang mengumandangkan semangat cinta kasih. Warga kampus UKSW yang dikasihi Tuhan, bacaan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini diawali dengan sebuah permintaan anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Saat itu Yesus dan para murid serta orang-orang yang mengikutinya dalam perjalanan ke Yerusalem. Yakobus dan Yohanes meminta agar Tuhan Yesus memperkenankan mereka untuk duduk dalam kemuliaannya kelak. Tidak sekedar duduk, tapi mereka memesan kursi terdekat dari Yesus, yang satu di kiri dan yang satu di kanan. Dari bacaan-bacaan Alkitab kita mengetahui bahwa Yakobus dan Yohanes adalah merupakan murid-murid terdekat Yesus selain Petrus. Mungkin atas dasar itulah mereka ingin memastikan kedudukan mereka kelak. Tak ayal mendengar permintaan tersebut, ke-10 murid lainnya menjadi jengkel bahkan marah. Kejengkelan dan kemarahan ke-10 murid lainnya menyiratkan bahwa mereka pun menginginkan hal yang sama. Mereka mendambakan posisi yang terhormat, terbesar, dan terkemuka bersama Yesus. Namun apa reaksi Yesus? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Dalam perjanjian baru, kerap kali yang dimaksud dengan hamba adalah budak, yaitu orang yang dikuasai dan dimiliki oleh orang lain. Posisi budak tidak sama dengan pegawai. Seorang budak tidak mendapatkan upah, bahkan tidak memiliki status. Di zaman Yesus, orang menjadi budak karena beberapa alasan. Ada alasan keturunan, karena menjadi tawanan perang, dan ada pula karena jatuh miskin. Orang yang jatuh miskin menjual dirinya, melepaskan status merdekanya demi kehidupan yang lebih baik. Bagi budak yang terdidik, kadang-kadang ia dapat dijadikan guru bagi anak-anak majikannya. Bahkan ada budak yang dapat menikmati kehidupan yang nyaman jika bekerja pada majikan yang kaya raya. Namun tetap saja, seorang budak tidak memiliki kebebasan dan dapat diperlakukan sesuka hati oleh majikannya. Ia harus mendahulukan mereka yang ia layani dengan kesetiaan tanpa pamrih. Perlu kita akui bersama bahwa tertanam dalam diri kita keinginan untuk menjadi besar, keinginan untuk dikenal, keinginan untuk berada di posisi terhormat. Namun mengapa menurut Alkitab kita harus menjadi hamba untuk mendapatkan hal-hal tersebut? Disinilah muncul sebuah paradoks. Bukankah kemuliaan kehormatan bagai bumi dan langit dengan sikap menghamba? Keinginan murid-murid Yesus untuk menduduki posisi terhormat bisa jadi bermula dari kekeliruan dalam menangkap esensi misi Yesus. Yesus Maksud saya tidak bermaksud menegakkan pemerintah bangsa atau kerajaan duniawi, dalam hal ini kerajaan Israel. Namun jauh dari itu ia mengemban misi menghadirkan kerajaan surgawi yang harus didahului dengan pengorbanannya sebagai tebusan bagi semua orang. Itulah bukti penghambaan Yesus. Pada hakikatnya, semua profesi adalah bentuk pelayanan kita, seremeh apapun. Terlebih bagi seorang Kristen. Lazim di dunia ini orang yang duduk makan di meja lebih mulia daripada mereka yang melayani. Namun dalam kerajaan Allah, hal sebaliknya lah yang terjadi. Kita sepatutnya menghadirkan suasana kerajaan Allah dalam aktivitas kerja kita hari lepas hari, tiap jam dan tiap waktu. Bahkan alangkah indahnya jika sikap melayani dan sifat melayani tersebut menjadi sifat alamiah kita. Kemuliaan kita, kehormatan kita berasal dari keinginan hati dan dorongan yang besar untuk melayani. Jika sudah seperti itu, tidak akan ada lagi pegawai yang bekerja keras hanya saat berada dalam pengawasan. Jika sang pengawas tidak kelihatan batang hidungnya, mulailah obrol sana, obrol sini,
mengurus kepentingan pribadi tanpa izin. Atau bahkan ada pekerja yang menjelek-jelekan atasannya, bahkan memusuhi, memfitnah, mencela, membicarakan dengan tidak hormat dan hal-hal buruk lainnya. Kita patut menghargai pemimpin kita bukan karena mereka memiliki otoritas atas kita, namun karena kita meyakini Allah lah yang menempatkan mereka sebagai pemimpin. Karena itu Allah lah pemimpin besar kita. Warga kampus UKSW yang terkasih, pertanyaan reflektif, siapakah kami yang dihadirkan dalam tema Dies Natalis UKSW ke-64 November tahun lalu adalah suatu usaha untuk menghadirkan, mempertegas, mengenalkan karakteristik UKSW di tengah masyarakat. Salah satu karakter tersebut adalah pengabdian. Kita bisa temukan pada Marsha Tewacana jawaban kepada siapa insan UKSW harus terutama mengabdi. Mengabdi Tuhan, gereja, dan bangsa. UKSW memiliki tugas untuk mendidik para mahasiswa menjadi pengabdi kebenaran dalam proses pembentukan karakter lulusan-lulusan pengabdi. Tentunya harus dan tidak bisa tidak diteladankan oleh para pendidiknya lewat tutur kata, tingkah laku, dan integritas. Para calon pengabdi tersebut harus bisa pula merasakan layanan-layanan non-akademik dengan kualitas terbaik yang diberikan para tenaga kependidikan sebagai bentuk pengabdiannya. Pengabdi yang sejati tidak membutuhkan sorakan dan tepukan tangan atas jasa yang diberikan. Bahkan dalam sebuah buku peringatan satu windu meninggalnya Rektor Noto Hamijoyo, dicatat beliau pernah mengatakan, kita sudah cukup pemimpin, tetapi kekurangan pengabdi yang menyumbangkan dirinya secara diam-diam untuk kepentingan dan kesejahteraan sesama kita. Di masa itu dengan segala keterbatasan yang ada, Pak Noto sudah mewanti-wanti kita kekurangan pengabdi yang menyumbangkan dirinya secara diam-diam. Tentu di era media sosial, hal tersebut lebih sulit lagi kita lakukan. Di masa ini, jika semuanya bisa kita tampilkan agar dilihat banyak orang, mengapa tidak? Memang harus kita akui dalam satu dan hal yang lain, publisitas sangatlah diperlukan. Namun hal tersebut perlu didasari oleh kerendahan hati dan niat yang tulus untuk kebaikan. Ibu Bapak dosen dan tenaga kependidikan serta rekan-rekan mahasiswa, seperti para murid, keinginan untuk menjadi yang terbesar di antara yang lain ada dalam diri kita. Keinginan untuk lebih unggul terpatri dalam benak kita. Namun kiranya keinginan untuk menjadi besar dan menjadi unggul tersebut diupayakan dalam bidang pelayanan, bukan perebutan kekuasaan. Berlomba-lombalah untuk saling melayani. Karena kemuliaan kita datang dari keikhlasan kita melayani. Dan tempat terhormat pada akhirnya akan diberikan kepada mereka yang mengabdi dengan hati yang tulus. Janganlah sampai organisasi kita menjadi terbengkalai karena insan-insan di dalamnya kehilangan jiwa pengabdian dan malah bersikap aji mumpung. Dan bagi kita semua para pengabdi, apapun pekerjaan kita, pegawai keamanan, petugas parkir, petugas taman, petugas bengkel, petugas listrik, fotokopi, pegawai administrasi, multimedia, programmer, pegawai keuangan, pustakawan, laboran, dokter, perawat, apoteker, humas, dosen, peneliti, mahasiswa, serta para pejabat struktural, apapun peran dan fungsi kita, semuanya memiliki arti dan tujuan dan kehormatan bila kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kita. Terpujalah Kristus, kini dan selamanya. Marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan kami yang Maha Kudus, mulialah nama-Mu di muka bumi. Sepatutnya lah kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab siapakah kami, sehingga Engkau terus mencurahkan rahmat-Mu kepada kami. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atas berkat yang kami terima setiap hari. Bimbinglah kami ya Tuhan,
agar menjadi pengabdi-pengabdi, hamba-hamba Kristus yang setia dalam tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Ya Tuhan, kami berdoa, kuatkanlah segenap hamba-Mu yang berkarya di ladang-Mu UKSW, agar mampu mengelola dan merawat lembaga tercinta ini, sehingga menjadi suluh kebenaran firman-Mu yang terang benderang, yang mampu menerangi masyarakat Indonesia dan dunia. Anugerahkanlah kesabaran kepada para dosen, agar mampu mencerdaskan anak-anak bangsa yang tengah belajar, meski dengan keterbatasan interaksi yang ada. Juga kepada para tenaga kependidikan, agar mampu melayani dosen dan mahasiswa dengan tulus dan sukacita. Sertailah ya Tuhan para pemimpinnya, yayasan, rektorat, pula para dekan dan pimpinan unit, agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menjadi pemimpin yang berhati hamba. Bagi mahasiswa, rangkullah mereka sehingga mampu menuntaskan studi dengan baik, meski banyak hambatan-hambatan yang muncul. Biarlah tantangan yang dihadapi saat ini mampu membentuk generasi yang tahan uji dan yang dimampukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa depan. Bagi kota Salatiga tempat kami bekerja dan tinggal, anugerahkanlah kesejahteraan bagi kota ini, bagi para pemimpinnya, bagi rakyatnya. Jagalah ya Tuhan, agar kota Salatiga tetap menjadi etalase keberagaman dan cermin ideal Indonesia yang sesungguhnya. Bagi Indonesia, jauhkanlah ya Tuhan hal-hal yang mengancam negara kami. Berikanlah kebijaksanaan bagi para pemimpin agar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang sakit. Tiliklah ya Tuhan agar mereka dapat beristirahat dan memulihkan kondisi mereka melalui obat-obatan dan perawatan yang diterima. Sehingga dalam waktu dekat mereka dapat kembali menjalankan aktivitas pelayanan di kampus ini. Kami juga berdoa bagi usaha-usaha pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, di Salatiga, dan khususnya di lingkungan UKSW. Berikanlah rahmat-Mu agar kami, semua warga negara maupun warga kampus UKSW, bersedia menaati aturan-aturan yang dibuat dan mampu mendengarkan anjuran-anjuran yang disampaikan demi kebaikan bersama. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Kita sampai pada penghujung kebaktian kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
kau